Hey guys, welcome balik lagi bersama gua Aji aka Svenso. Yap. Di kesempatan kali ini gue bakalan membuat sebuah konten yang edukatif, yang kalian banyak minta, dan sometimes gue nggak tahu kenapa konten-konten edukatif kayak gini tuh nggak kalian tonton. Ya, gue bakalan bikin sebuah konten tentang pembahasan FFCS atau Free Fire Continental Series nih ya, yang akan berlangsung nanti finalnya tanggal 29 ya. Jadi minggu ini nih gue ngetik tanggal 27, jadi mungkin gue uploadnya di tanggal 28. Jadi benar-benar singkat nih waktunya ya. Jadi langsung simak baik-baik nih, simak sampai habis. Jangan sampai ada yang di skip, jangan di skip. Calman tuh mau lewat. Enggak, bukan itu. Jangan di skip pokoknya ya. Dan buat kalian, gue mohon banget nih ya, please banget simak sekali lagi, gue tekankan simak sampai habis. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe channel ini kalau misalkan channel ini sangat membantu dan juga berguna untuk kalian, oke? Karena ini penting banget untuk kalian simak, please, oke? Gue bakalan ngebahas tentang apa-apa aja yang ada di Free Fire Continental Series ini. Entah itu dari perkenalan tim-timnya yang bakalan main di final, kita bahas sedikit tentang play-in kemarin, dan kita bakalan bahas tentang drop zone atau kemungkinan rotasi gesekan dari tim-tim yang ada yang bakal main di FFCS series ini, oke? Without any further ado, langsung aja ke yang awal-awal nih. Yang pertama, lagi-lagi gue pengen ngebahas sedikit mekanisme tentang eventnya Free Fire Continental Series 2020 untuk Asia Series ya. Ini kemarin gue udah bikin konten yang play-in, terus masih banyak yang nanya, Evos kenapa nggak main? Ya Allah, padahal Evos tuh udah main di final gitu, udah nunggu di final nih, tinggal nunggu di final nanti minggu. Ya, tolong. Nih, baca lagi nih ya, dibaca dan disimak sebaik-baik nih ya. Nih, tuh. Tipenya online, jadi ini turnamen online gitu, nggak ada tuh. Ya, karena lagi pandemi gini nggak ada tuh event offline yang skalanya internasional. Online semuanya nih, online ya. Ini prize poolnya nih ya, USD $300.000, sekitar 4 atau 5 M gitu ya pokoknya. Dah. Dan di sini udah jelas nih schedule tanggal 22 kemarin play in ya. Udah kelar. Kemarin udah gue bikinin kontennya tuh ya. Terus ini tanggal 29 nanti, oke? Tanggal 29 main. Dan ini nih, dari segi hitungan poinnya ya, hitungan poin. Terus di sini ada prize pool, jelas nih ya, juara satunya $80.000. Gue nggak tahu, ya banyak pokoknya ya. Karena kalau kita biasa simak $10.000 aja itu sekitar 150 jutaan. Jadi bahkan dari 1 sampai 12 nih, prize poolnya aja udah gede banget gitu. Karena total prize pool kan 4,5 M gitu. Nah ini adalah tim-tim yang akan bertanding. Yang ini kemarin play-in, yang ini final nih buat besok, oke? Simak ya. Udah ada Heavy, EV Thailand, EVOS ID, Big Fam, Total Gaming, Team Night, House of Blood, King of Gamer, EXP, Burst the Sky, RRQ Hades, V Gaming. Oke? Nih. Dan di sini ada further information ya. Nih, No Escape diakuisisi sama Geek Fam. Oke? EVOS Esports is required to choose only one team to represent the brand. EVOS Esports ID was selected. Therefore, EVOS Esports TH renamed to EV Thailand during the tournament. Jadi karena ada conflict of interest, atau ini adalah kayak lu harus milih gitu. Di sini jelas nih tulisnya. Ada rulesnya. EVOS Esports required to choose only one. Dia hanya milih satu gitu. Hanya boleh milih satu tim yang dijadiin representasi untuk brandnya atau EVOS Esports-nya. Jadi ternyata EVOS Esports ID atau yang Indonesia yang dipilih untuk wakilin nama EVOS gitu ya. Jadi udah nih nobat. Makanya EVOS Esports TH nih ganti nama jadi EV Thailand. Bukan berarti dia ganti tim baru lagi, enggak. Sama isinya tetap, oke? Dan ini KOG, XP, BTS, RRQ, dan juga VGM atau V Gaming yang bakalan lolos masuk ke final, oke? Bahas sedikit tentang play nih. Di sini jelas ada nih total semua yang dirangkum dari ronde 1 sampai ronde ke-6. Kita langsung to the point. Kemarin kenapa ya kan? Kenapa Onyx gak lolos? Itu bukan karena otak-otak kalian tuh yang ngira tim A, tim Lion atau tim Thailand Aliansi, nggak ada ya. Nggak ada impact-nya tuh.
yang kalian bicarain tentang ronde 1 RRQ ditembakin terus gimana-gimana itu nggak ada urusannya tuh. Karena di ronde 1 itu Onyx Booyah. Ya, di ronde terakhir setelah gue tanya sama Agus sama anak-anak Olympus, itu mereka emang kena mentalnya gitu. Dimana mereka kalau gue nggak salah ingat pengen turun di ujung pesawat, tapi takut ditabrak. Jadi mereka malah turunnya di pas jalur rotasi yang enak buat ditatakin sama RRQ. Oke, dan mereka tuh kemarin pas di ronde terakhir ketemunya sama tim ini nih, CRX Elite. Gue inget banget. Jadi nggak ada cerita tuh ya. Aliansi kalau belum benar, belum ada fakta data dan belum terjadi juga nih di final, jangan, oke? Jangan berpikiran negatif. Kita support aja terus dukung Indonesia, oke? Ada RRQ sama Evo's Esports. Ya. Lanjut. Onyx Olympus kalah gara-gara nih ronde 6 nih placement, ini kill, oke? Ronde 6 Onyx Olympus itu udah kill 0. Terus hashtag 12 atau Tusun. Sementara V-Gamingnya hashtag 10 sempat ngekill 1. Ya, poinnya sama. Tapi dari segi kill sebenarnya Onyx unggul. Kemarin udah sempat di-share, oke? Itu ada tuh ya rulesnya tuh ya. Nah, itu adalah sistem poin yang diterapkan gitu. Jadi bukan ngambil banyak-banyakan poin kill, tapi ngambil banyak-banyakan atau tinggi-tinggian placement di ronde terakhir gitu ya, berdasarkan role yang ada di FFCS 2020 Asia Series. Lanjut. Ini stand-in, nih pokoknya nih udah top 5 nya nih yang bakalan lolos ke final. KOG, XP, BTS, RRQ, Hades, V-Gaming. Oke. Dan ini nanti untuk final nih. Ini udah dirunut semuanya. Dan di sini masih sama semuanya. Informasi semuanya ini lebih lengkap bisa langsung kalian cek di Wikipedia, nanti gue taruh linknya di bawah. Lanjut. Oke, setelah puas kita bahas breakdown eventnya, langsung kita bahas ke soal perkenalan nama timnya. Jadi kalian juga harus kenal nih tim-timnya yang bakal main. Tim ini isinya siapa aja gitu. Karena kebanyakan kalian nggak tahu nih, ini player internasional siapa aja isinya gitu ya. Jadi kita bakal langsung ini aja ya, review aja ya. Nah, kalau kalian sangat peka dalam in game ya, kalian bisa langsung pencet ini event FFCS yang ada di bawah mode klasik atau ranked. Nah, nih, di sini, habis itu kita juga bisa untuk dukung tim Indonesia nih sama RRQ ya. Nih gue udah habis jatah like gue. Nah, ini nih, kita bakalan runutin siapa-siapa aja yang bakal main ya di grand final nih. Ini udah jelas. Tim andalan kita, tim kebanggaan kita Evo's Esports gitu kan ya. Sana ada Kapten Sam, ya kan? Ada Kapten Sam di sini, terus ada Abu, ada Street, ada Mr. 05, ada Kenzo. Oke, ini kita tahu semua rosternya adalah yang terbaik dari Evo's Esports. Oke, dan gue nggak sabar juga untuk nunggu mereka main di final nanti karena final gue nge-cash. Oke. Thank you banget buat semua supportnya kalian yang pengen banget gue nge-cash. Oke. Lanjut. Di sini ada Hivi. Hivi itu merupakan tim perwakilan dari Arena of Survival atau ini ya, Vietnam gitu ya. Arena of Survival tuh Vietnam. Nih di sini ada 3K, ada Ben, ada Kim Chon, ada Panda, ada Pudai. Alright. Ini player-player bisa kalian cek juga sendiri di in game, oke? Nih gue biar kalian lebih aware aja sama fitur-fitur dalam in game. Next di sini ada House of Blood. House of Blood ini adalah perwakilan dari Pakistan Qualifier, dimana mereka itu juara satu di ibaratnya FFIM-nya Pakistan Qualifier. Di sini ada Dani, ada Gunshot, ada Hogo, juga ada Kai. Itu ya. Ya ini review singkat aja intinya dari tim-tim yang bakalan main di FFCS final gitu ya. Sebelum kita bahas lanjut ke rotasi. Lanjut. Ada tim Knight. Nah, ini tim Knight nih. Tim Knight ini merupakan perwakilan dari Summer Cup ini ya, Chinese Taipei atau Taiwan. Oke. Di sini jelas udah ada KNT Gaga atau Knight Gaga, ada Jin, ada Tong, ada Uber Beer. Alright. Ini nih, jelas pokoknya. Dan next di sini ada Total Gaming. Total Gaming ini dari Indian Championships ya. Kita bisa lihat nih, jelas brother-brother kita dari India. Ada Fozia Jai, ada Golden, ada Mafia Bala, ada Fasio CRJ. Oke, nih playernya. Lanjut.
Burst the Sky. Oke, Burst the Sky ini juga bagian dari Arena of Survival yang kemarin lolos di play-in. Region Vietnam nih. Oke. Sini ada ada BO, ada Comdem, ada Loyal, ada Sin, dan juga ada Ultimate. Oke. Nih mereka mainnya juga lumayan ganas juga nih ya kemarin. Lanjut. Terus di sini ada EV Thailand atau yang tadi sempat gue jelasin dari EVOS Esports Thailand. Perwakilan dari Pro League Thailand, FVM-nya Thailand dia juara 1 gitu ya. Jadi ini rosternya sama masih. Di sini ada Dilong, ada Juna, ada Lux, ada Rambo, ada juga The Crush. Oke. Jelas ya, nggak ada lagi yang nanya-nanya. Lanjut. Nah, V-Gaming nih. V-Gaming juga perwakilan dari Vietnam. Jadi Vietnam total perwakilan ada 3 tim, cok. Gila, kerat juga ya Vietnam ya. Paras, coy. Nih dari V aja udah jelas nih. V mungkin itu artinya Vietnam. Nggak, itu cocok lagi gue. Nah, di sini ada Bingsu, ada Crazy, ada Dutchlope, ada The Shine, dan juga ada Meiko. Kemarin gue lihat Meiko juga salah satu player yang cukup alot gitu ya mainnya ya. Gocek-goceknya juga pinter banget gitu cari posisi. Lanjut. Nah, tim kebanggaan kita yang kedua. Yoi. Di sini ada RRQ Hades. Dimana udah ada kapten dunia akhirat kita. Bukan, kapten terkuat di bumi ya. Di sini ada kapten terkuat di bumi, Legalot, ada Chanzu, ada Pac-Man, ada Kana, si bocah yang kalau bawa pelontar rasa danger zone, dan juga ada Landman. Oke. Nih mereka semua akan bantu Indonesia juga, mewakilkan Indonesia di ajang FFCS ini, oke? Kita doain aja yang terbaik buat tim perwakilan Indonesia kita, buat RRQ Hades dan juga buat EVOS Esports di sini, apalagi ada kapten dunia akhirat ya, alam semesta, kapten alam semesta kita nih, EVOS M13. Jadi pokoknya jangan lupa spam hashtag FFindo bersatunya, oke? Masih lanjut review. Nah, ini nih yang kemarin rame dibahas juga nih, kata lu pada nih ya, lu pada heboh. Padahal belum tentu bener ya, maksud gue belum tentu terjadi juga di final seperti yang lu pikirin, oke? Jadi buang tuh pikiran-pikiran negatif. Di sini ada KOG, dimana ada Getbu, ada JLX, ada Jojo, ada Kevin, ada Osaka 77. Ya, itu review singkat aja, biar lu pada kenal nih. Next, ada Geekfam. Di sini yang kemarin sempet ngakuisisi dari tim Noxcap ya, atau No Escape gitu. Ada Apis, ada Hazik, ada Raine, ada Akik, ada Soyu. Ini kayaknya teman-teman dari regional, bukan kayaknya ya, ini emang teman-teman dari regional Malaysia gitu ya. Tri Nation Cup Malaysia Singapura. Lanjut. EXP Esports nih juga nih. Tim yang heboh banget nih ya kemarin ya. Ini kita langsung bahas aja. Ada Caramel, ada Hyosang, ada Pukguard, ada Ponggard ya. Terus ada Triple X atau Triplex. Oke. Nih bocil ini kelihatannya doang nih bocil ya, tapi dia bisa wakilin regionalnya dia ya kan. Kita tahu di sini si EXP tuh asalnya Thailand. Jadi Sawadikap nih bocah pro juga ya ternyata ya. Keren. Dah, itu dia. Itu dia pokoknya selengkapnya bisa kalian langsung cek di in-game aja. Ini gue sengaja ini lagi gitu, gue bahas lagi biar apa? Biar kalian lebih aware sama fitur-fitur yang di in-game nih gitu. Kan udah dibuat sama official Garena Free Fire, tapi kalau nggak ngecek tuh kayak gimana gitu ya. Nah, menurut kalian kira-kira EVOS sama RRQ chance untuk mereka menang di FFCS Asia Series ini berapa persen sih? Coba komen di kolom komentar. Dan siapa di sini yang cita-citanya pengen lihat EVOS Esports sama RRQ Hades ngulang sejarah angkat piala lagi? Hah? Komen kolom komentar. Udah lanjut ya. Tadi kita udah bahas breakdown tentang eventnya, FFCS itu apa, hadiahnya berapa, itu online apa offline ya, dan tanggal berapa. Nah nih kita bakalan lanjut ke ini ya, pembahasan tentang drop zone. Setelah tadi kita juga udah puas melihat tim-timnya yang bermain itu rosternya siapa aja. Oke, lanjut. Nah ini untuk Bermuda ya, dimana kalau kita perhatiin di sini kemarin gue udah ngerangkum berdasarkan apa yang terjadi di play-in juga. Kita bahas dulu tentang observatory ya di paling kiri karena cukup menarik perhatian. Karena di final ada EVOS, jadi
gue cukup bertanya-tanya nih, kira-kira nanti RRQ Hades bakalan turun di Observatory juga apa enggak? Karena kemarin di play ini tuh Observatory diturunin sama RRQ Hades. Oke. Terus juga V-Gaming, dimana analisa pertama gue pas play ini tuh mereka bakalan turun di area Mars Electric atau di area Sentosa pinggir. Ternyata enggak, mereka malah turun di area bullseye-nya gitu ya. Jadi satu tanda tanya juga nih. Bisa aja V-Gaming nih kalau seandainya di final ini nanti mungkin bisa aja dia melakukan perpindahan drop zone. Next, Khatulistiwa masih sama, ada Burst the Sky. Terus Heavy di sini ada Hanggar. Gue benar-benar agak-agak waspada juga sama Hanggar nih, karena biasanya kalau kita bicara observatory itu rotasinya kalau nggak ke Khatulistiwa mentala ke Hanggar, ya kan, lu jalan. Jadi chance untuk ketemu tim-tim kuat ini nih pasti ada gitu ya. Oke, kita geser dikit dari Hanggar ke Clock Tower. Itu ada EVOS Esports Thailand atau EVTH. Ya, ini tim yang cukup kuat juga. Tapi yang jadi permasalahannya di sini adalah Geek Fam atau No Escape itu juga turun di Clock Tower. Kalau seandainya mereka clash, ini bisa jadi satu keuntungan untuk kita. Kenapa? Karena kita nggak perlu capek-capek tuh ngeratain satu squad. Jadi EVOS sama RRQ nggak perlu capek-capek ratain satu squad. Mereka diratain sama negara lain gitu ya. Nah, harusnya kalau untuk skala internasional kayak gini, mereka mungkin bakalan lebih menurun egonya. Seperti kayak kemarin kita lihat di play-in tuh, chance untuk gesekan di early fight tuh kayak rebutan drop zone tuh rendah banget coy. Ya, ada tapi rendah. Dan gak kayak rata langsung satu squad gitu, oke? Jadi Geek Fam mungkin bakalan nahan di area CT pinggir mungkin. Terus EVTH atau EVOS Esports TH kayak cenderung bakal nguasain area powerhouse-nya. Kita nggak tahu juga. Kita lihat aja besok minggu kayak gimana. Lanjut, bergeser ke area Bima Sakti. Nah, Bima Sakti ini lumayan kosong melompong ya. Karena Bima Saktinya ini diisi sama teman-teman dari EXP Esports ya. EXP Esports ini kayak akhirnya lumayan plong. Dan kalau seandainya dia gabut rotasinya itu nanti sama kayak play-in kemarin, dimana mereka geraknya ke rumah L, habis itu ke Patahan yang mau ke arah rumah sabun di Pick. Gue rasa itu bakalan enak banget dan lebih ke arah mereka yang udah ada di sana lebih dulu. Pelajaran yang gue dapet di babak play-in kemarin adalah tim yang udah ada di tengah zona itu kayak gabut banget. Maksudnya dalam artian mereka cuman hold aja, nunggu circle-nya bakalan ada di sana dan sambil nungguin sama airdrop sama Mr. Wager. Terus yang paling penting lagi, pembagian vision mereka nih benar-benar satu jauh-jauhan gitu. Jadi kayak dari segala arah orang kalau mau datang itu infonya langsung masuk. Ya. Jadi berbahaya juga nih posisi-posisi area rumah L, tempat-tempat yang bakal dikontes di area Pick nih benar-benar berpotensi untuk jadi pecah. Kalau seandainya nggak ada penumpukan. Kalau ada penumpukan menurut gue bakal jadi pecah. Tapi penumpukannya biasanya itu kalau nggak di rumah L, di CT, sama di area kemarin gue lihat juga di area Pocinok gitu ya. Jadi itu bakalan jadi PR banget menurut gue untuk di Bermuda kali ini. Dan kita bicara dulu Pick nih. Pick kan juga biasa jadi tempat turunnya RRQ, ya kan, drop zone RRQ. Nah, ini adalah sebuah alternatif harusnya untuk RRQ. Melihat kemarin RRQ itu main di play-in, dia turunnya di Observe, mungkin dia kesana ke Observe karena dia rasa nggak ada EVOS gitu. Jadi dia pede ke Observe. Karena kalau lu perhatiin sebenarnya RRQ di fase FFML itu pernah juga coba nabrak EVOS turun ke Observe dan mereka ngeratain EVOS gitu. Gue inget banget tuh waktu itu Legalot pakai M60 natakin 3 orang EVOS dan rata menang walaupun RRQ-nya hilang 2 orang gitu. Lanjut, RRQ turun di Pick kita tahu kuat banget ya. Dia ngamanin area rumah bolong biasanya, tapi yang jadi masalah sekarang adalah House of Blood atau perwakilan dari si Pakistan gitu ya. Dia tuh juga turun di area Pick. Ya, kita doain aja semoga gak ada hal buruk terjadi untuk Pick, dalam artian kayak RRQ-nya early fight terus RRQ-nya rata, jangan sampai kayak gitu ya. Kita kalau bisa fight alot, kalau bisa jangan mau kalah, kalau seandainya keculik satu pun jangan sampai rata gitu ya. Oke, amin. Amin. Nah, kita bahas ke area map atasnya juga nih. Tadi sempat terlupakan sedikit. Burst the Sky juga sometimes dia turun di area Riverside tuh, di jembatan situ tuh, manfaatin plantation itu tuh yang kata ada rumah L-nya. Nah itu, Burst the Sky juga kadang kalau lagi gabut turunnya di sana. Karena gue kemarin lihat di play-in dan juga berdasarkan apa yang gue lihat di
fase qualifier mereka di regional mereka itu mereka sempat tuh turun-turun area Riverside tuh. Jadi harus waspada juga kita gitu, terutama untuk EVOS yang map atas gitu. Map atas kan kadang kalau misalkan non-zona kita tahu EVOS tuh main-main ke graveyard, ke bullseye, ke shipyard gitu kan. Habis itu baru jalan pelan-pelan dari Katulistiwa terus ke arah Bima Sakti gitu kan. Atau dia muter tuh dari plantation terus jalan ke belakang sono ke dekat rumah L, dekat zipline. Habis itu ke arah belakang peak gitu kan, EVOS. Ya kita doain aja yang terbaik pokoknya buat EVOS Esports sama RRQ Hades perwakilan Indonesia kita, oke? Hashtag FVVindo bersatu. Nah, bicara map bawah, gue nggak tahu kenapa nih. Berdasarkan analisa dan juga fakta data yang gue punya, yang udah gue rangkum, ini map bawah gabut banget nih. Nggak ada siapa-siapa di map bawah ya. Cuman ada yang namanya dari ini tim Knights atau perwakilan dari ini nih, perwakilan dari tim apa? Summer Cup atau Taiwan gitu ya. Nih mereka turun di area Sentosa, lu bisa bayangin ya. Sentosa kalau kosong itu lootingannya banyak, itu satu. Yang kedua, Mars Electric juga lumayan deket ke arah Pocinok. Jadi biasanya orang-orang Sentosa tuh turun larinya kan udah pasti ke Mars Electric. Agak jarang biasanya kalau di turnamen internasional kayak gini mereka naik zipline ke arah Kota Tua, kecuali mereka mau naik jembatan, lewat jembatan, nggak masalah. Tapi menurut gue yang wise-nya itu dari tim Knight ini bisa lewat Mars Electric terus Pocinok biasanya, karena biasanya tuh tim-tim Indo juga kayak gitu juga yang turun Sentosa. Jadi chance mereka untuk ketemu RRQ juga menurut gue lumayan gede dari tim Knight atau Taiwan ini ya. Kita harus ingat Taiwan juga salah satu region kuat juga di sini sports game apapun. Jadi harus waspada. Semuanya nih harus waspada nih ya. Terus RRQ kan biasanya turun-turun dikit tuh tipis-tipis ke arah area rumah L dekat rumah beton di zipline tuh, yang dari Pocinok ke peak itu tuh. Kadang RRQ juga mantau-mantau ke situ-situ juga. Jadi kalau seandainya si tim Knights nih lewat zipline ke Kota Tua terus naik ke atas, gua rasa chance ketemu pasti ada tuh. Tapi tinggal gimana nanti mereka eksekusinya. Jadi ini kesimpulannya adalah shipyard kosong atau kemungkinan shipyard bisa diisi juga sama si V Gaming. Mereka looting bullseye, habis itu shipyard, habis itu holding sambil nunggu pakai launchpad. Atau mereka bakalan jalan lewat Katulistiwa. Nah, kesimpulannya adalah Rim 6 kosong, Mars Electric kosong, Captain kosong, dan juga area di arah ini nih, perbatasan dari Factory Pocinok, Rim 6 ke CT sama Hanggar ini bakalan jadi tempat-tempat yang kemungkinan bakalan ada penumpukan kalau seandainya mereka mainnya nahan banget gitu ya. Kalau seandainya mereka lihat musuh tembak kayak Indo, gue rasa harusnya nggak terlalu ada tumpukan-tumpukan yang bakalan merepotkan untuk masing-masing tim yang main. Nah, menurut lo gimana tentang Bermuda untuk tim Indonesia? Tim Indonesia bakalan ngalamin kerugian kah? Atau tim Indonesia bakal ngalamin keuntungan kah? Boleh komen di kolom komentar, kita diskusi sehat. Kasih tahu opini lu kayak gimana, pandangan lu tentang drop zone yang udah gue buat ini. Oke? Lanjut kita bahas untuk Purgatory, right? Kita bahas Purgatory di sini. Nah, Purgatory ini kita punya cukup luas mapnya kita tahu dan juga cukup santai. Tapi yang jadi pertanyaan gue ini gimana ceritanya di Marble Walls, Quarry, Golf Course ini Mountain Villa nggak ada yang turun? Gimana gitu? Nih berdasarkan fakta data yang gue dapet, ini drop zone-nya akhirnya enak banget untuk EVTH atau EVOS Esports Thailand. Jadi mereka bakalan kenyang banget harusnya kalau seandainya eksplorasi map mereka di arah kiri maksimal. Terus penumpukannya malah yang gue bingung ada di arah bawah, di arah sentral Fire Brigades. Di sana ada Geek Fam. Itu chance untuk ketemu si Burst the Sky itu lumayan gede sama si House of Blood. Karena Burst the Sky ini di dua ronde yang berbeda mereka turun di tempat ini nih, Central sama Fire Brigades. Dan emang mereka pokoknya masih singgungan tuh map bawah situ. Jadi chance mereka untuk gesekan kalau seandainya mereka masih sama turunnya, itu bakalan sama Geek Fam sama House of Blood. Jadi kita lihat aja mereka siapa yang bakalan lolos dari gemburan-gemburan senjata yang ada ya kan. Kita move sedikit ke arah 4G. Ini di 4G ini ada V Gaming. Dimana V Gaming juga kemarin turun di area 4G juga. Scrap lootingannya, ngebagi cukup jauh-jauh tuh posisinya. Jadi visionnya enak juga tuh. Nah aim-aimnya juga nih berbahaya kali ya dari V Gaming. Jadi harus diwaspadai juga, apalagi kayak kalau kita inget RRQ beberapa momen di turnamen lokal sempat turun di area Skylots. Takutnya terjadi gesekan dan RRQ lengah gitu. Jadi
kita doain aja RRQ semoga nggak lengah dan juga bisa pinter-pinter jaga badan, oke? Karena di dekat RRQ juga berdasarkan yang gue dapet nih, ada tim Knights juga sempat turun di area pertengahan Skylords sama Forts tuh, yang mau turun ke Forts, abis itu dia langsung gerak ke Skylords. Tapi yang jadi berbahaya juga di sini tim Knights ini dari Taiwan. Mereka lootingnya kadang random juga di fase FFVM regional mereka itu. Mereka tempatnya tuh drop zone random juga gitu. Kadang mereka turun di area quarry juga gitu. Jadi kita doain aja yang terbaik ya kan. Semoga kalau seandainya ketemu pun jangan sampai ada ini ya, rata gitu untuk Indonesia. Jangan, kalau bisa tim luar yang rata kalau bisa. Nah, bahas tengah mapnya ini ada Brasilia. Kita tahu juga RRQ cukup mendominasi di Brasilia gitu ya kan. Apapun kemarin kalau lu nonton di play-in tuh RRQ ambil rumah 7 terus di setup tuh satu gitu di rumah kuning bawah, di rumah kuning atas dikit tuh rumah kuning kecil, terus habis itu rumah Harry Potter, habis itu rumah pojok gitu ya. Wah, RRQ di setup tuh. Nah ini EXP ini juga jadi salah satu tim yang benar-benar harus diwaspadai sih menurut gue sih, karena mereka juga punya punya individual skill yang tinggi banget coy, bahaya. Nah, nantinya kayak gimana hasilnya kita doain aja yang terbaik sekali lagi, oke? Pokoknya doa tanpa henti yang positif yang baik-baik buat tim Indonesia kita, ada EVOS Esports sama RRQ Hades, oke? FF Indo bersatu. Lanjut di arah field, di sini ada Total Gaming ya, asal India ya. Total Gaming asal India, jadi dia tuh biasa turun di field. Pembagian posisinya juga parah coy, jauh-jauh banget coy. Jadi India nih permainannya juga lumayan kerat juga nih. Padahal India adalah regional yang masih kategori baru gitu kalau dibanding sama Indo ya. Tapi perkembangan mereka juga lumayan pesat nih. Jadi harus hati-hati kita nih sama yang namanya India. Karena apa? Mod host di sana tempat turun EVOS yang gua tangkep ini gesekannya kemungkinan nanti bakalan sama Total Gaming atau sama Hivi ya. Hivi kayak lu tahu namanya aja Hivi udah pasti berat. Udah pasti lawan mereka harusnya lebih berat gitu kan. Apalagi Crossroad gesekannya nggak jauh-jauh ke arah pulau-pulau pinggir mod house tuh yang di rumah batu atas itu tuh. Kalau seandainya mereka ambil atas, kalau misalkan mereka ambil bawah, mereka nyusurin rumah L yang ada upgrade phase-nya, habis itu rumah ayam, habis itu udah tuh tengah field situ tuh sambil nunggu zona kemana. Biasanya mereka ngamenin Tayo sebelum ke Brasilia tuh. Jadi lu bisa kira-kira sendiri gitu gesekan mereka nih bakalan kayak gimana, dan menurut gue bakalan lebih cenderung berbahaya EVOS sih di atas ya kalau di Purgatory. Kenapa? Karena perang-perang jarak jauh, perang-perang open field tuh aduh jahat banget coy menurut gue coy. Jadi kayak gimana ya, bisa dibilang lu nggak punya banyak kesempatan untuk ngindar gitu, nggak punya banyak kesempatan untuk umpat di balik kompon. Jadi di sini glue wall pemanfaatannya benar-benar penting banget nih, harus irit-irit glue wall. Apalagi kayak lu lihat nih, kalau tadi gue bahas sedikit si Total Gaming nih pembagian posisinya jauh-jauh. Terus mereka tuh yang gue pelajarin dari regional luar, kalau sekalinya nembak nih kompak langsung 4-4 nembak dar. Jadi kayak glue wall tuh nggak ada harga dirinya coy. Jadi sekali lagi kita doain aja yang terbaik buat EVOS Esports sama RRQ Hades nih. Kita berikan semangat dan dukungan yang positif-positif, oke? Apapun hasilnya tetap FF Indo bersatu ya. Menurut kalian gimana tentang Purgatory Drop Zone dari FCS Asia Series ini? Boleh komen juga di kolom komentar, oke? Kita bahas map yang terakhir yang bakalan jadi cukup krusial karena ini mapnya sempit. Nah, Kalahari ya. Kalahari ini aduh, gue jujur masih agak traumatik, apalagi kalau lihat RRQ di arah tengah map itu. Kalau kemarin kita lihat, perhatiin RRQ tuh mainnya bener-bener pembara-bara banget, agresif banget, sampai kadang suka kecolongan juga gitu, suka ke counter juga sama musuhnya gitu. Nah, RRQ kali ini di final menurut fakta data yang gue catet, ini chance untuk mereka ketemu musuhnya di drop zone awal itu rendah. Nggak ada yang mau coba ambil refinery berdasarkan apa yang gue kemarin tonton sebelum-sebelumnya. Tapi kita nggak tahu. Apalagi sekali lagi gue tekenin di sini ada tim Knight yang dari kemarin juga di fase regular season mereka lokalnya itu suka gonta-ganti drop zone. Nah, V-Gaming ini didesap. Ini juga menjadi salah satu tim yang kerat juga nih, mengingat V-Gaming rotasinya kurang lebih sama kayak pas kemarin di play-in. Jadi bakalan jadi satu lawan yang cukup alot untuk Refinery atau RRQ itu sendiri. Dan Komen Post gue nggak tahu lagi sih. Ini tim kerat juga nih ya. EVOS Esports Thailand, FVTH nih
Mereka kemarin pas gue lihat di finalnya, buset mainnya di comment pos, maju dikit ke pos yang depan dekat Bayfront situ, udah natakin orang di situ, enak banget coy. Jadi berbahaya banget untuk tim-tim kayak model EXP, kayak model Heavy sama si Geek Fam di area Stone Ridge, karena mereka nih kalau seandainya ini kita bayangin ya, kalau seandainya pas pesawat turun mereka turun bertiga tuh ke situ tuh, dan juga ada di House of Blood sama Total Gaming turun ke Santa Catarina, lu bayangin salah satu dari 5 tim yang turun ini mau kemana nih? Mau mental kemana? Gak mungkin lu maksain 3 tim. Menurut gua gak mungkin lu maksain 3 tim turun di satu Stone Ridge, kecuali yang satu nih turunnya berjauhan, yang 2 deketan, akhirnya sama-sama sadar, udah jadinya nggak ada perang pecah. Tapi dengan catatan kalau sampai ada perang pecah, salah satu tim yang narik dikit menurut gua bakalan cuan banget. Dan kalau seandainya tim yang narik malah ditatakin, itu maju kena mundur kena. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada EXP, ada Heavy sama Geek Fam, kalau seandainya dia narik kemana sih? Di desap ada V Gaming, ya kan? Di Command Post ada EVOS Esports Thailand atau EVTH gitu kan. Lu mau kemana gitu? Bahkan kalau lu mau ke Santa Catarina udah ada Total Gaming sama House of Blood. Jadi agak mind blowing juga kalau boleh gue bilang nih untuk tim-tim yang bakalan turun di Stone Ridge, di Santa Catarina gitu ya. Nah, dan yang terakhir di atas tuh ada EVOS Esports kita sama Burst the Sky. Burst the Sky konsisten banget turun di Death Shrines mulu ya. Dan juga RRQ Hades kemarin di play-in kenapa turun Death Shrines, menurut gue salah satu alasannya karena nggak ada EVOS. Jadi mereka lumayan nguasain juga akhirnya. Dan gue yakin ya kalau ada EVOS, mereka juga cukup tahu kalau Shrines tuh punya EVOS, jadi nggak mau ganggu gitu ya. Mereka udah kokohin mereka punya refinery aja gitu kan. Karena beberapa momen gue lihat RRQ tuh di turnamen-turnamen lokal juga suka turun di Shrines juga gitu, walaupun masih lebih sering di refinery ya. Ada beberapa momen RRQ tuh turun di Shrines gitu. Jadi bisa dibilang jadi satu kewaspadaan tersendiri gitu. Jangan sampai mereka gesekan gitu, apalagi yang namanya final gitu kan. Nih kita bicara final, kita bicara titik darah penghabisan. Jadi menurut kalian dari rotasi atau drop zone yang kayak gini, ini nguntungin kah atau nggak nguntungin kah untuk tim Indonesia? Boleh komen di kolom komentar, tulis aja pendapat kalian. Gue pengen kalian tuh mencurahkan opini kalian. Jadi gue pengen tahu juga nih yang nonton tuh sampai mana sih bisa berpikir gitu ya, dan juga menganalisa gitu kan. Karena akhir-akhir ini gue dengar spoilernya juga dari Bang Elaya, katanya lagi butuh yang namanya coach gitu untuk tim-tim e-sports gitu ya. Jadi siapa tahu kalian menjadi next salah satu coachnya di tim-tim yang lagi terkemuka sekarang, nggak tahu. Nah itu dia dari semua yang gue bahas, itu menurut gue udah cukup lengkap banget ya. Kurang lebihnya kalian bisa explore dan analisa sendiri ya kan, dan simak aja kira-kira nextnya bakal kayak gimana di final. Apakah gameplannya bakalan sama atau bakalan ada perubahan-perubahan gameplan, kita nggak pernah tahu. Yang pasti namanya by record itu tetap bisa dijadiin bahan acuan untuk kita menganalisa, untuk memperkirakan kira-kira ini setiap tim mainnya bakalan gimana, rotasinya bakalan kayak gimana, chance untuk gesekan penumpukan di circle itu kayak gimana. Itu kita akhirnya bisa menganalisa gitu. Jadi kita nggak kosong banget nih kepala kita nih, udah ada masukan-masukan gitu dari yang sebelum-sebelumnya di play-in gitu ya. Kayak terus juga tadi gue udah bahas juga tentang tim-tim yang bakalan main, itu gue review satu-satu tuh, walaupun review singkat aja gitu ya, biar kalian tahu juga gitu player-playernya tuh itu kayak dia gitu namanya, jelas gitu jadinya. Dan yang paling penting jadwal gitu ya. Jadwal nih hari Minggu tanggal 29 November 2020. Jadi nggak ada lagi tuh cerita jadwal jam. Setahu gue jamnya dari siang jam 2 start gitu ya. Jadi kalian simak aja pokoknya. Jangan lupa untuk di support dan juga dukung terus tim Indonesia, karena ini juga menjadi salah satu kesempatan untuk Indonesia buktiin kalau Indonesia adalah salah satu regional terkuat untuk kancah Free Fire. Oke, spam hashtag FF Indo Bersatu nanti di kolom komentar pas live streamnya udah mulai, pas udah final gitu. Berikan dukungan dan juga mental dan juga semangat yang positif untuk tim Indonesia kita, FF Indo Bersatu ya kan. Jangan lupa untuk RRQ, jangan lupa untuk EVOS juga gitu kan. Dan yang paling penting jangan
berpikiran negatif tentang tim-tim luar gitu ya. Kita fokus aja sama apa yang harus kita fokusin, yaitu dukung tim nasional atau tim kebanggaan kita, yaitu EVO sama RRQ. Oke? Segitu aja dari gue kontennya biar nggak terlalu panjang. Ini udah sekitar 35 menitan. Kalau kalian suka video ini boleh like, boleh komen pendapat kalian gimana tentang apa yang gue bahas tadi singkat tentang drop zone dan juga tim-tim dan juga ini ya basic information. Kalau kalian suka, sekali lagi jangan lupa untuk dibantu share, di like juga videonya, di subscribe channel gue karena kedepannya juga gue bakalan banyak bikin hal-hal yang berbau Free Fire yang masih relate gitu ya. Oke, sekali lagi gue mohon banget dukungannya buat tim Indonesia. Apapun yang terjadi, pokoknya kita harus tetap FF Indo bersatu. Oke, akhir kata gue JK Spen pamit undur diri. See you guys in the next videos. Bye bye.